Assalamualaikum, jumpa lagi bareng saya Ahmad Ridwan di Golok Pribumi Channel. Dimanapun teman-teman para pecinta bila berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita awali dengan sebuah kukrim ini tanpa sarung ya, nggak pakai baju, tapi nggak bakal masuk angin sih. Ada aksesorisnya pin mozaik ya. Bilahnya dari bahan HSS gergaji batu, panjangnya 17, terlebar 3,5, tebalnya di 4 mili. Berikutnya masih dengan spek belusukan ya, buat ngebolang. Sebuah pisau buskrep, sarungnya pakai kulit, handlenya ini pakai kayu amboina ya, cakep nih kayunya, mulus, natural tanpa polesan ya, alias nggak di glossy. Material bilahnya dari baja karbon steel, panjang bilahnya 12 dari pangkal, terlebarnya 3,5, tebalnya di 4 mili. Di bagian atasnya dikasih pinggulan ya. Kalau berminat silakan di screenshot saja, dikirim ke via WhatsApp. Oke, sekarang kita spill si kembar yang meresahkan ya, si hitam manis nih. Sangar mulai pesote asli nak. Sangar tapi ganteng. Buat nanti persiapan di hari raya Idul Adha ya, ataupun buat tambah-tambah koleksi juga. Ini sarungnya pakai KD karbon warna hitam, sudah dilengkapi dengan tag lock. Handlenya pakai honeycomb atau motif sarang lebah ya, dikasih pin mozaik, pin lebah, tanpa ada tambahan aksesoris yang lain ya. Jadi hitamnya polos dari ujung ke ujung, sangat memanjakan mata ya, racun pokoknya mah. Oke, langsung aja kita spill bilahnya. Oke, ini dia penampakannya. Handlenya ini bisa dibongkar pasang atau knockdown supaya nanti perawatannya lebih optimal ya. Nah, misalkan nanti kalau teman-teman nyoba dibuka handlenya, kalau misalkan bautnya sudah dicopot tapi masih nempel, itu jangan dicongkel pinggirannya ya, tapi didorong aja pelan-pelan di bagian tengahnya ya, di tempat bautnya, pakai kayu yang kecil. Intinya pakai benda tumpul ya, didorong pelan-pelan. Pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Nanti juga copot. Material bilahnya dari baja Sleipner atau ASAP 88. Prosesnya stok removal. Sepuhnya di 60 HRC ya, lengkap dengan sertifikatnya. Rikasonya juga gurih ya, presisi, rapi. Panjang dari pangkal sampai ke ujung ada di 29. Lebarnya 3,7, tebalnya di 4 mili, menipis ke bagian ujung. Mata bilahnya juga simetris ya, udah center, jadi nggak ada gelombang cintanya. Kalau untuk ketajamannya tentu saja ini udah siap pakai ya, udah siap eksekusi. Pelan-pelan saja, hasilnya luar biasa ya. Ini udah tajam banget. Bisa untuk sembeli teknik tarikan, bisa juga buat dorong tarik, asal jangan tarik tambang ya. Bilahnya juga rata ya, kita coba ukur ya. Ini penggarisnya nggak ada pakai stropping ya, jadi tidak ada yang ngegrenjol-grenjol ya, nggak ada yang gelombang-gelombang, rata, udah presisi kiri ataupun di bagian kanan. Ini sudah flat ya, mata bilahnya full flat. Dan yang ini kembarannya masih sama juga, dimensinya dari mulai panjang 29 dari pangkal sampai ke ujung, hanya beda lebarnya saja sedikit ya, ini 3,9an. Head treatmentnya sama, ini full harden juga di 60 HRC ya, sepuh pabrikan, lengkap dengan sertifikat sepuhnya. Jadi yang dimaksud dengan pisau premium itu, kalau menurut opini saya pribadi sih ya teman-teman, pertama, bahan bilah yang digunakan itu juga berpengaruh, karena setiap material bilah itu ada variasi harganya ya, ada kualitas masing-masing. Dan yang kedua, bisa dinilai dari segi kerapihan ya, baik itu dari
bilahnya, mata bilahnya, ataupun di bagian handle ya, untuk pegangannya itu terutama, karena harus nyaman ya tuntutannya. Semal dan semewah apapun, kalau pegangannya tidak enak ya tentu saja itu tidak akan efektif ya dalam proses penyembelihannya. Cuma biasanya yang mahal itu biasanya sudah pasti nyaman dipakai. Jadi kalau ingin membandingkan suatu barang, misalnya sebuah pisau, itu harus objektif tentunya. Jadi jangan hanya menilai dari satu sisi saja. Misalnya sama-sama pakai bahan N695, kita samakan dengan harga di toko sebelah yang lebih murah misalnya. Nah, enggak gitu juga ya, jadi harus objektif. Dan yang ketiga, bisa dikatakan premium itu dari baju yang digunakan ya, dari sarung atau handle, itu juga berpengaruh. Tentu saja tidak akan sama handle yang pakai tanduk kerbau bule sama handle yang pakai kayu sonokeling ya. Jadi ada value-nya masing-masing. Meskipun bahannya sama-sama dari K110 atau sama-sama dari N695. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini hanya opini pribadi saya saja ya. Kalau misalkan ada yang mau ditambahkan, silakan di kolom komentar. Oke, sekarang kita tes ketajamannya dari pangkal sampai ke ujung. Apakah sudah merata? Kita coba pelan-pelan saja ya, biar ketahuan. Ini sudah halus banget ya, mulus kayak jalan tol. Gak ada hambatan. Oke teman-teman, singkat saja review pada kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Tetap semangat, jangan lupa bersyukur. Wassalam.